Salam, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Tentu kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan saat pagi hari ini. Dengan hari baru, kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan Tuhan sudah anugerahkan. Maka biarlah dengan kekuatan yang kita terima dari Tuhan, kita gunakan untuk melakukan tugas-tugas kita seturut dengan kehendak-Nya. Dan untuk mendasari di dalam kita melakukan tugas aktivitas pekerjaan di hari ini, baiklah firman Tuhan sungguh-sungguh kita renungkan dan kita pedomani di dalam kita bekerja. Firman Tuhan bagi kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melalui firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema melangkah maju dengan lurus. Dahulu dibutuhkan mata yang tajam dan tangan yang kuat dari seorang petani untuk mengendarai traktor atau menuai ladang dalam lajur yang lurus. Meski demikian, mata yang paling tajam sekalipun dapat melenceng dari jalur dan pada akhirnya tangan yang paling kuat sekalipun akan merasa kelelahan atau kecapean. Seiring dengan perkembangan waktu, zaman, teknologi semakin juga maju. Sekarang ada pengendali kemudi otomatis, autopilot, sebuah teknologi berbasis GPS, sistem penentu posisi global yang memungkinkan traktor bergerak lurus dengan ketepatan hingga 2,5 cm saat melakukan proses menanam, mengolah, dan menyemprot tanah. Sistem yang sangat efisien dan tidak lagi membutuhkan kendali tangan manusia. Lebih dari itu, saking majunya, saking teknologi yang ada begitu canggih, petani pun saat ini bisa duduk di kabin traktornya yang besar sambil bersantai, ngopi-ngopi, menikmati snack. Kenapa? Karena ia tidak perlu lagi mencengkram setir atau memegang setir, terus mengarahkan matanya. Alat yang luar biasa itu menjaga kendaraan kita untuk terus bergerak maju dengan lurus. Saudara, mungkin kita ingat nama Yosia. Yaitu ketika dia baru berusia 8 tahun, waktu diangkat menjadi raja. Bertahun-tahun kemudian, di saat Yosia berusia 20-an, Imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kitab Taurat tersebut lalu dibacakan di hadapan sang raja muda, yaitu Yosia, yang kemudian setelah mendengar Taurat yang dibacakan oleh Hilkia itu kepadanya, ia mengoyakkan pakaiannya dalam penyesalan. Kenapa? Karena nenek moyangnya sudah tidak taat kepada Allah. Yosia bertekad melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat pembacaan kita. Kitab Taurat menjadi alat untuk menjaga bangsa Yehuda untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Semua perintah Allah di dalamnya berguna untuk membawa umat berjalan lurus. Ketika kita mengizinkan kitab suci, firman Allah memimpin kita hari demi hari, hidup kita akan terjaga dalam keselarasan dengan Allah dan kehendak-Nya. Jika ditaati, firman Allah akan menjaga kita untuk terus melangkah maju dengan lurus.
Oleh karena itu saudara, mari kita jadikan firman-Nya sebagai kompas hidup kita. Supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak salah arah. Firman Allah menuntun kita sampai pada tujuan Allah dalam hidup kita. Mari kita melangkah lurus dengan mempedomani firman-Nya. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Sekalipun teknologi saat ini, zaman ini semakin canggih, tidak akan pernah bisa menggantikan firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi kompas hidup kami, yang menolong, memampukan kami, menuntun kami untuk tetap berjalan, melangkah tegak lurus. Sehingga kami tidak dapat menyimpang apalagi sampai sesat. Firman-Mu lah yang menjamin hidup kami sampai kepada Tuhan. Sampai kepada rencana Allah dalam setiap hidup kami. Olehnya kami memohon biarlah firman-Mu sungguh kami diberi kemampuan untuk mempedomaninya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah setiap kami ya Bapa dalam tugas pekerjaan yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Doa pinta kami Tuhan memberkati, membuatnya berhasil. Bagi kami yang sakit, kami memohon Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang berbeban berat, kami memohon Tuhan menganugerahkan kelegaan. Dan puaskanlah jiwa dahaga kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur dan harapan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.